Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik! Shalom semuanya. Yeay. Siapa di sini yang bersuka cita? Saya. Siap untuk menyanyi buat Tuhan? Siap dong. Kanomi siap, Kameri? Siap. Yeay, kita mau berdoa dulu, tapi sebelum memulai semuanya ikutin Kanomi untuk berdoa ya. Dalam Tuhan Yesus, kami berkumpul saat ini. Siap memuji nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan hadir. Dimanapun kami berada. Supaya Tuhan boleh mendengarkan ucapan syukur kami. Atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Semuanya siap gerak-gerak. Yuk kita mau pemanasan dulu. Gerak-gerak semuanya badannya supaya nggak kaku. Yang pasti mungkin baru pada bangun tidur ya Kak Mary ya. Betul banget Kakak. Biar kalau mungkin bisa aja ada yang belum mandi nih ya. Jadinya mesti gerak-gerak dulu nih. Ingat biar nggak lemas. Lain kali harus mandi dulu. Ya lain kali mandi adik-adik ya. Wangi, kalau bisa bajunya rapi nih kayak kita nih. Betul. Ya. Kayak sekolah minggu beneran. Iya kayak sekolah minggu beneran. Iya betul. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama semuanya dengan suara yang kencang. Ya. Pakai gerakan yang semangat pokoknya adik-adik ya. Yuk Siap, kita mau Kakak. nyanyikan pujian kita. Sama-sama kita nyanyikan ya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, Anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di Sekali lagi dalam katakan anak gereja. monyet. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan di dalam gereja. Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor. Sekali lagi Aku pahlawan Kristus. Aku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dor. Dengan nama imanku. Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Sekali lagi yuk katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada Dengar kemenangan. dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Sekali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin, Amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap banget dong, Siap Kak. banget dong. Yuk, kita mau berdoa dulu sebelum kita masuk kebenaran firman Tuhan supaya kita menyiapkan diri kita ya, menyiapkan telinga kita, menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Betul, adik-adik. Kakak. Yuk kita mau berdoa dulu, ikutin Kak Naomi berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur kami bersyukur atas kasih Tuhan, atas kasih Tuhan, untuk puji-pujian untuk yang puji-pujian sangat indah yang sangat indah buat kemuliaan Tuhan. buat kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Tuhan tolong siapkan hati kami, siapkan hati kami, telinga kami, telinga kami, supaya kami menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang manis, dengar-dengaran dengar-dengaran akan firman akan Tuhan. firman Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan juga berkati guru kami yang akan membagikan, biar firman Tuhan memberkati kami semua memberkati kami semua hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 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 Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bye bye. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Naomi. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita tadi udah bernyanyi bersuka cita bersama, dan saatnya kita mau duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan supaya bisa lebih memahami lagi, supaya lebih mengerti lagi adik-adik. Nah, Kak Naomi mau cerita tentang seorang tokoh. Nah, tokohnya siapa? Masih sama seperti yang minggu lalu. Kak Naomi udah ceritain ya. Ayo, siapa di sini yang masih ingat ceritanya? Ya, betul, tentang Naaman. Nah, tentang Naaman dan seorang pelayan perempuan. Nah, kalau kami bercerita kemarin tentang seorang pelayan perempuannya Naaman ini yang baik hati, yang rendah hati, yang tidak sombong. Nah, di sini Kak Naomi juga mau menceritakan lebih detail lagi supaya adik-adik juga lebih memahami apa sih pesan dari firman Tuhan tentang kisah dari Naaman dan seorang pelayan perempuan ini, supaya adik-adik juga bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi Kak Naomi mau cerita lebih detail lagi. Nah, tapi sebelumnya kita mau hafalin dulu super kebenaran kita. Yeay, super
super kebenaran kita hari ini adalah aku akan belajar untuk rendah hati setiap saat. Bisa ya adik-adik, super kebenarannya aku akan belajar untuk rendah hati setiap saat. Oke, jadi kita mau rendah hati setiap saat seperti yang dilakukan oleh Naaman ini ya. Nanti kita mau dengerin ceritanya lebih lanjut lagi. Apa sih artinya rendah hati, Kak? Nah, orang rendah hati itu artinya bertindak. Bertindak itu ya melakukan sesuatu atau berbicara tanpa merasa tanpa kita itu merasa lebih penting daripada orang lain ya. Atau lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Jadi kita tidak membanggakan diri kita atau menyombongkan diri kita atas segala apapun yang sudah kita capai terhadap orang lain. Nah gitu, jadi orang yang rendah hati itu memberi pujian dan terima kasih kepada orang lain atas keberhasilan mereka. Jadi kalau kita melihat orang lain berhasil, orang lain bisa melakukan hal yang hebat, justru kita memberikan pujian buat mereka. Betul. Nah, jika kamu mau mencoba sesuatu yang baru dan tidak merasa percaya diri, tidaklah sulit ya adik-adik untuk bersikap rendah hati, bukan? Nah, jadi tapi kalau adik-adik ini mau mempunyai banyak keberhasilan, jadi kalau adik-adik pengen berhasil dalam hal ini, dalam hal itu, nah, dan pengen bisa jadi pinter, mau di sekolah atau dimanapun, nah pasti kadang-kadang adik merasa sulit banget nih buat rendah hati untuk gak sombong gitu loh. Kalau adik-adik pengen bisa berhasil gitu loh di depan orang lain, bisa lebih terlihat keren, lebih terlihat hebat, nah biasanya itu susah untuk rendah hati ya adik-adik. Nah jadi tapi di sini justru kita mau belajar untuk memiliki hati atau memiliki kerendahan hati ya. Nah oke, Kak Naomi mau lanjut ceritanya tentang seorang tokoh ini, yaitu si Om Naaman ini yang Kak Naomi pernah cerita sebelumnya. Tapi sebelumnya Kak Naomi mau minta maaf dulu nih adik-adik, ke adik-adikku. Kenapa Kak Naomi kok minta maaf? Kak Naomi minta maaf karena minggu lalu Kak Naomi salah ada kesalahan teknis di tim sekolah minggu untuk masukin videonya yang kemarin, karena Kak Naomi salah masukin video ya adik-adik. Jadi supaya adik-adik nggak salah informasi, Kak Naomi mau play lagi video yang lebih benarnya, yang paling benar, karena yang kemarin itu yang minggu lalu itu salah. Nah jadi Kak Naomi dan tim semuanya minta maaf kepada adik-adik semua ya. Jadi kita mau nonton video yang sebenarnya. Nah selamat menonton. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa.
Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu dia tadi video tentang Naaman atau kisah dari seorang tokoh panglima perang, yaitu Naaman. Nah, jadi Naaman ini Kanomi mau cerita dulu nih. Kemarin minggu lalu mungkin Kanomi belum cerita lebih detail atau adik-adik juga masih belum paham. Nah, siapa sih Naaman ini? Dia itu adalah seorang panglima tentara. Wah, kalau adik-adik tahu tentara yang biasanya pakai seragam-seragam gitu, bawa pistol atau bawa senjata. Nah, jadi dulu juga ada ya adik-adik tentara gitu ya. Nah, di situ dipimpin oleh kalau panglima itu jadi seorang pemimpin nih yang memimpin bala tentara ini. Kalau tentara kan nggak mungkin cuma 1-2 ya adik-adik, pasti ada banyak. Mungkin ada ratusan atau ribuan. Nah, dipimpin oleh satu orang ini yang bernama Naaman. Dia ini tinggal di kota Damsyik. Kota Damsyik. Nah, pernah nggak nih adik-adik dengar sebelumnya? Mungkin ada beberapa yang pernah ya mendengarkan namanya atau nama daerahnya juga. Nah, di dalam kisah lainnya juga kita juga pernah dengar ada seseorang yang berpergian ke Damsyik. Kalau siapa nih adik-adik yang masih ingat? Kanomi juga pernah cerita loh, mungkin kakak-kakak yang sekolah minggu lain pernah cerita. Ada seseorang yang pergi ke Damsyik. Nah, iya betul, kalau adik-adik ada yang tahu yaitu adalah Saulus. Hebat kalau adik-adik ada yang berhasil nebak. Nah, yaitu Saulus atau yang bisa kita kenal dengan Rasul Paulus. Nah, tapi Naaman ini hidup ratusan tahun sebelum ada Paulus. Jadi Om Naaman ini hidup sebelum Om Paulus ini hidup ya adik-adik. Jadi jauh lama sebelum ada Paulus atau Saulus ini lahir. Nah, Saulus ini kan dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Dari Damsyik ke Israel ya adik-adik. Nah, jadi itu kalau adik-adik mau tahu, Damsyik itu juga dari dulu udah ada ya adik-adik, nama daerahnya udah ada. Nah, dari situ si Naaman ini juga melakukan perjalanan menuju Damsyik. Dia berharap kalau dia datang ke Damsyik, dia bisa menyembuhkan penyakit apa adik-adik tadi yang kita nonton, penyakit kusta yang Kanomi pernah jelaskan minggu lalu, yang serem ya adik-adik, penyakit kulit yang
serem banget, mungkin gatal atau melepuh, rasanya perih dan itu dialami oleh Naaman di seluruh tubuhnya. Nah, dia ini pergi ke Damsyik dengan berharap bisa sembuh. Nah, jadi itu ya adik-adik, kalau adik-adik kemarin masih belum paham yang tentang Naaman ini, karena Kanomi juga salah kasih video. Nah, jadi sebelumnya Kanomi juga mau kasih ayat, super ayat buat kita supaya adik-adik bisa memahami ayat-ayat apa yang mau kita tekankan di dalam firman Tuhan hari ini, yaitu super ayatnya adalah di Yakobus 4 ayat 6b, bagian B aja ya adik-adik. Yakobus 4 ayat 6b. Yuk semuanya buka Alkitabnya, buka HP-nya boleh buka tab-nya atau buka Alkitabnya. Yuk semuanya buka, terus kita baca sama-sama ya, di Yakobus 4 ayat 6b yang berisi, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi itu ya adik-adik, karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi di situ ayatnya mengingatkan kepada kita untuk kita rendah hati, jangan congkak ya adik-adik. Congkak itu artinya sama dengan sombong. Nah tadi itu ya super ayatnya, jangan lupa dihafalkan, dan kita mau belajar lagi memahami tentang firman Tuhan. Nah, memahami lagi kenapa sih Kanomi mau menekankan kepada kerendahan hati yang dilakukan oleh si Naaman ini. Nah, jadi Naaman ini kan memimpin tentara Aram ya, dan dia bisa memimpin dan memberikan banyak kemenangan pada tentara Aram ini ya. Jadi tapi si Naaman ini gak bisa menang nih melawan pertempuran, melawan penyakitnya dia, yaitu penyakit kusta. Nah, jadi sebelum dia harus sembuh, kalau tadi adik-adik nonton dia kan sembuh, tapi sebelum dia sembuh, dia ini harus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya. Tadi super ayat kita juga bilang gak boleh sombong, dan Tuhan ini menentang orang yang angkuh ya, yang congkak. Nah, tapi dia berkenan kepada orang yang rendah hati. Nah, jadi yuk kita renungkan lagi tadi ayat yang udah kita baca di Yakobus 4 tadi ayat 6b. Nah, jadi kita mau belajar dari Naaman ini, walaupun dia seorang panglima perang, dia seorang pemimpin, tapi dia justru harus merendahkan hatinya dia dengan cara yaitu mendengar apa kata si pelayan perempuannya itu. Nah, jadi kalau misalkan dia seorang pemimpin, wah, kalau adik-adik membayangkan seorang pemimpin tentara berkuasa hebat, lalu dia tiba-tiba harus mendengarkan apa kata pelayannya dia. Justru kalau misalkan di zaman dulu orang-orang yang berkuasa seperti itu, seorang pemimpin biasanya menganggap pelayan itu menjadi seseorang yang rendah menurut mereka ya. Buat apa seorang berkuasa, seorang yang hebat untuk mendengarkan apa kata seorang pelayan yang mereka anggap itu adalah orang yang rendah. Nah, jadi justru di sini Tuhan kita mengasihi orang yang rendah, yang dipandang rendah oleh orang lain. Justru kalau kita semakin merendahkan hati kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak suka orang-orang yang sombong ya adik-adik, gak suka sama sekali. Nah, jadi kita mau belajar dari kisah Naaman ini, Allah ini menantang orang yang sombong. Jadi dia justru memakai sosok seorang pelayan perempuan ini untuk Tuhan pakai memberitahukan kepada Naaman kalau dia itu bisa sembuh. Lewat perkataan pelayan ini justru Naaman merendahkan hati dan mendengarkan, lalu melakukan
melakukan seperti apa yang dikatakan oleh pelayan perempuannya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Ya, dia sembuh. Dia sembuh dan kulitnya menjadi tahir lagi, yaitu menjadi seperti bayi, kulitnya bersih ya adik-adik. Hebat ya Tuhan kita. Jadi semakin kita rendah hati dan berani, Tuhan justru memakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan seorang pelayan perempuan aja bisa Tuhan pakai nih adik-adik, bisa menolong tuannya untuk bisa sembuh dari sakit penyakitnya dia. Jadi sekarang Naaman sudah menang ya adik-adik. Yes, menang melawan sakit penyakitnya. Nggak cuma melawan musuh doang nih adik-adik, tapi bisa menang melawan sakit penyakitnya, yaitu penyakit kusta. Oke, itu aja adik-adik firman Tuhannya di hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita, menguatkan kita, mengajarkan kita tentunya untuk kita rendah hati. Kita mau berani, mau rendah hati, dan jangan sombong ya adik-adik. Kalau kita punya sesuatu atau memang kita hebat dalam sesuatu, tapi kita tetap harus rendah hati supaya orang juga mau terus mengasihi kita. Kita juga bisa mengasihi orang lain dan memandang orang lain baik di depan mata kita. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan memberkati, semangat terus untuk mendengarkan firman Tuhan, semangat terus untuk mengikuti sekolah minggu bersama Peniel Holy Kids. Dadah, Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Tiba saat kita masuk ke dalam sesi challenge. Kita mau challenge yang pertama mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, yuk kita mau ayat hafalan di Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nggak susah ya adik-adik? Gampang kok, bisa bisa dihafalin. Yuk, challenge yang kedua itu Kanomi mau ngasih ini Kak Mary, ngasih lembar kerja, mau menyusun puzzle. Wah, asik banget nih Kak Pasti. Ya, kita mau nyusun puzzle, nanti Kanomi kirim, jauh-jauh hari deh supaya bisa di print dulu ya. Betul. Terus nanti papa mamanya bisa bantu guntingin, nanti adik-adiknya bisa pasangin tuh, nggak susah banget. kok gambarnya. Gampang. Seru pasti. Ya, bisa dibantu papa mamanya juga, oke? Kalau udah boleh difoto, dokumentasinya kirim ke WhatsApp-nya Kanomi atau Kak Mary. Itu aja adik-adik challenge-nya. Semangat terus mengikutinya supaya dapat poin yang banyak. Terima kasih juga adik-adik yang sudah rajin mengumpulkan, rajin mengikuti sekolah minggu. Terima kasih adik-adik, semangat terus. Dan Tuhan memberkati. Kita mau menutup ibadah aja sekalian ya. Kita mau berdoa, Kak Mary boleh bantu? Boleh Kakak. Oke. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus. Terima kasih. Untuk sekolah minggu. Yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Kami bisa memuji nama Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa melakukan firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Bye-bye.